Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Bulukumba akan melakukan praktik coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya sendiri Karmawati dari SMP Negeri 26 Bulukumba. Saya Aprisal dari SMK Negeri 8 Bulukumba. Saya Satriani dari UPT SMK Negeri 9 Bulukumba. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Karma. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah kabar baik. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Oh iya Bu, Ibu akan melakukan proses coaching hari ini ya? Betul Pak. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh Bu? Iya silakan Pak. Nanti pada saat coaching, antara coach dan coachee akan saya amati. Dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Kemudian saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee, apakah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu sampaikan. Dan jangan lupa Bu, harus disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum melakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan Bu. Boleh Bu? Ya silakan Pak. Yang pertama, kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan dalam proses coaching hari ini? Oh ya, jadi dalam proses coaching sebentar ada 3 yang ingin saya kembangkan. Yang pertama itu kehadiran penuh atau presence, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti coaching ya Bu, yang terdiri dari kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Nah, di antara ketiga ini yang mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan? Oh ya, jadi yang mungkin yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh kunci. Nah, indikator ketercapaiannya kira-kira apa Bu? Indikator ketercapaiannya itu jika kunci sudah menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dialami dan menemukan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalahnya, Pak. Baik, jadi indikator ketercapaiannya pada saat coach sudah menemukan solusi sendiri dari permasalahannya. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawaban. Silahkan Ibu melakukan coaching dengan coach dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol kembali, ya Bu. Silahkan Bu, dilakukan proses coachingnya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Nak. Bisa saya minta waktunya Bu? Saya ingin berbicara dengan Ibu. Wah, dengan senang hati. Apa yang ingin kamu bicarakan dengan Ibu? Begini Bu, belakangan ini saya merasa tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran. Hal tersebut sangat mengganggu pikiran saya Bu. Kira-kira apa yang Ibu bisa bantu? Dan apa yang kamu ingin capai dalam diskusi kita kali ini? Saya hanya ingin mendapat solusi dari permasalahan saya. Terus ada lagi? Kiranya juga saya ingin memperbaiki cara belajar saya Bu, agar mendapatkan nilai yang optimal dan merasa nyaman dalam belajar. Baiklah, sebelumnya bisa kamu ceritakan hal apa yang membuatmu merasa tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran? Saya bingung Bu, saya merasa belakangan ini diperlakukan tidak adil oleh seorang guru Bu, dalam hal pemberian nilai ulangan. Apa yang membuatmu merasa tidak adil dari guru tersebut? Begini Bu, guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas itu mengikuti les privat tersebut kecuali saya.
Bisa dijelaskan lebih lanjut apa yang membuatmu merasa tidak adil dengan gurumu membuka les privat tersebut? Saya merasa bahwa nilai yang diberikan itu tidak adil. Para murid yang mengikuti les tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari saya, Bu. Oh, begitu rupanya. Baik, Ibu mulai memahami sekarang. Selain nilai yang kamu dapatkan dari ulangan, hal apa lagi yang membuatmu merasa tidak nyaman? Saya juga merasa tidak nyaman, Bu, ketika guru menyindir murid yang tidak ikut les privatnya. Oh, boleh Ibu tahu seperti apa bentuk sindiran tersebut? Guru tersebut biasanya berkata begini, Bu. Anak-anak dapat mengikuti les privat apabila memiliki kesulitan dalam belajar. Apa yang membebani pikiranmu setelah guru tersebut berkata demikian? Saya jadi merasa guru menyindir saya, Bu, karena tidak mengikuti les privatnya. Oh, seperti itu rupanya. Iya, Bu, saya merasa tidak nyaman sekali. Selama ini, langkah-langkah apa yang telah kamu lakukan untuk mengobati rasa ingin tahu tentang hal itu? Saya menanyakan kepada teman-teman yang mengikuti les privat tersebut, Ibu. Apa yang kamu tanyakan kepada temanmu? Saya bertanya pemahaman mereka tentang materi yang disampaikan oleh guru tersebut ketika mengikuti les privat. Terus apa kata temanmu? Kata mereka lebih paham sih dengan penyelesaian soal-soal karena mereka dilatih dengan berbagai jenis soal. Kalau kamu sendiri, kiranya apa yang ingin kamu lakukan? Begini, Bu, sebenarnya saya berencana menemui guru tersebut untuk mengonfirmasi dugaan saya, Bu. Terus kenapa kamu tidak lakukan? Saya masih ragu, Bu, takut saya dimarahi. Apa sebelumnya kamu pernah dimarahi? Tidak, Bu. Kenapa tidak kamu coba? Benar, Bu, seharusnya saya mencoba menemui guru tersebut. Ya, setelah kamu bertemu guru tersebut, apa yang ingin kamu sampaikan? Saya akan mencoba menyampaikan bahwa saya tidak ikut les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Selain itu, saya juga ingin mengonfirmasi alasan saya mendapat nilai rendah. Bagus, ayo lakukan itu. Selain itu, apa kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu merasa yakin mendapatkan nilai tinggi walaupun tidak ikut les privat? Saya suka belajar, Bu. Setiap sore saya mengulang pembelajaran hari itu dan latihan soal. Selain itu, saya selalu membuat catatan yang terakhir. Saya juga selalu menonton video tutorial dari YouTube dan jika ada yang saya tidak pahami. Tetapi akhir-akhir ini semenjak orang tua saya kehilangan pekerjaan dan beralih berjualan jajan, saya terpaksa membantu orang tua saya berjualan jajan pada sore hari, Bu. Apakah hal itu mengganggu belajarmu? Saya rasa berpengaruh karena waktu belajar saya berkurang, Bu. Nah, coba kamu pikirkan kembali tentang nilaimu. Apakah disebabkan kamu tidak ikut les atau karena kurang belajar? Ya, mungkin juga ya, Bu. Menurutmu apa yang bisa kamu lakukan? Untuk ikut les, saya tidak mungkin bisa ikut, Bu, karena saya tidak memiliki uang untuk membayar les. Tapi saya akan meminta bantuan kepada Ani, teman saya, Bu. Dia ikut les dan biasanya dia mau menjelaskan ke saya apa yang belum saya pahami. Jadi, apa rencana kamu dalam mencapai tujuan? Pertama, saya akan menemui guru mata pelajaran tersebut dan menyampaikan kepada guru tersebut bahwa saya tidak ikut les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Kemudian yang kedua, Bu, saya akan mengonfirmasi jawaban tes yang diberikan. Yang ketiga, saya akan belajar lebih giat, Bu, sehingga saya mendapatkan nilai yang tinggi walaupun saya tidak ikut les. Jika saya menemui kendala, saya akan meminta bantuan. Wah, bagus. Ibu sangat suka rencana kamu. Lalu komitmen apa yang kamu lakukan untuk menjalankan rencanamu itu? Saya akan meminta bantuan Bu Karma untuk mengingatkan saya dan membantu saya belajar. Oke, kamu minta bantuan sama siapa untuk menjalankan komitmen ini? Saya akan meminta bantuan kepada Ani, teman saya, Bu.
untuk mengingatkan saya dan membantu saya dalam belajar ketika saya tidak memahami suatu soal, Bu. Nah, itu baik kamu lakukan. Terima kasih, Bu, sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Saya merasa sudah punya solusi dari permasalahan saya, Bu. Oke, sama-sama. Terima kasih, Bu. Baik Bu, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar? Ya, alhamdulillah proses coachingnya tadi berjalan dengan baik dan lancar. Nah, setelah melakukan proses coaching tadi dengan coach, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Ibu. Yang pertama, apa yang didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, jadi tadi dalam proses coaching saya sudah melalui dengan kita sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya juga sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi terkait permasalahannya dan juga sudah menanyakan tentang rencana aksi yang akan dilakukan dan meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut, seperti itu, Pak. Baik, jadi Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching dengan Alur Tirta. Kemudian sesuai dengan pengamatan saya juga, ada beberapa catatan. Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching dengan Alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan kepada coach, mengidentifikasi permasalahan, dan Ibu juga sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi apa yang akan dilakukan, dan Ibu juga berhasil menggali rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan coach, di mana Ibu sudah fokus terhadap coach, sudah menghadirkan diri secara penuh atau presence. Ibu juga sudah mendengarkan aktif, dan Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang telah disampaikan oleh coach. Luar biasa apa yang Ibu sudah paparkan pada proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan untuk proses coaching selanjutnya. Oh iya, satu lagi Bu. Ya. Untuk ke depan, kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan hasil dari melakukan coaching hari ini? Ya, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu menanyakan pertanyaan berbobot, karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, saya dapat menggali informasi lagi lebih mendalam dan dapat memahami dan mengarahkan coach dalam menemukan solusi atas permasalahannya. Baik Ibu, saya kira sangat luar biasa. Ibu sudah mendalami Alur Tirta supaya lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab pada hari ini, sudah melakukan proses coaching dengan baik. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.